Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di Ramdan Maika Channel. Untuk kali ini saya akan kembali ngobrol-ngobrol santai. Yang ada di pinggir saya sama siapa nih gerangan? Dah dulu dong, halo dulu, halo. Oke, nanti ini akan menceritakan tentang pengalaman ibu bidan yang ada di desa, pokoknya di suatu pelosok lah ya. Nah, saya tidak akan langsung diberitahukan dulu, karena kalau dikasih tahu sekarang gak akan rame dong ya. Pokoknya jangan lupa juga ya di subscribe, di like, dan di komen di bawah sini. Pokoknya jangan lupa di subscribe sebanyak-banyaknya dan di share ya. Dan jangan lupa juga nanti mampir ke IG-nya Teteh. Siapa namanya Teh? Astria. Nah, ada nama IG-nya apa? Wulandari apa? Oh, nggak tahu katanya IG-nya ya. Jadi ya udah dilewat aja, dan pokoknya stay tune terus ya dan pantengin terus di Ramdan Maika Channel. Kita langsung saja ke dalam topik pembicaraan. Oke? Perkenalkan Teh, silakan, namanya siapa, alamatnya di mana, dan pekerjaannya apa. Bahwa memang tadi udah disebutkan sama saya itu Bu Bidan, tapi kan untuk teman-teman nggak tahu ya untuk tempat kerjanya di mana, bidan mana gitu. Silahkan Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bidan Astria dari Puskesmas Pamulihan. Sekarang alhamdulillah dikasih kepercayaan memegang peran menjadi bidan desa di desa Linggarjati Pemulihan ya, di Wates ya. Iya. Nah, di Wates. Salah satunya Wates. Dan ini adalah beliau salah satu teman saya juga yang kemarin ada di podcast, mungkin kalau yang menonton, yaitu Kang Denny Somantri. Halo Kang Denny, ini ada di sini Teh Astrinya. Silahkan Teh, ceritakan Teh pengalaman hal apa saja sih yang Teteh dapatkan selama menjadi ibu bidan dari awal sampai pada saat sekarang. Silakan. Sebenarnya awalnya sih memang teramat sulit bagi saya. Susah nyari kerja. Betul. Saya 2 tahun pernah serabutan, pernah jadi pengacara juga ya. Cuma saya kreatif Okay. masukin barang ke pasar Cilimus. TN. Oke, barang apa itu? Ada sendal, apa ya? Kan banyak kan barangnya, takutnya barang hal-hal yang nggak mau kan. Bukan barang haram. Bukan ya. Oke, lanjut. Terus saya juga kadang suka home care, pijit bayi. Oke. Sama kalau saya pijit bisa. Harus kenceng. Beda lagi tuh ya. Lanjut. Gak sengaja saya di home care sama teman saya, teman kuliah saya Sani. Halo Teh Sani. Teh mau kerja di Puskesmas Pamulihan. Di mana? Di Jalan Bungbulang. Wah, paling jauh ya Kacikajang Sani cek abis teh. Kebetulan bapaknya Pak Jajang Koswara. Halo Pak Jajang. Dulu itu menjabat sebagai kepala puskesmas. Alhamdulillah dengan senang hati beliau menerima saya. Alhamdulillah. Saya dulu pernah ngelamar pokoknya mah bosen aja jajan per eta kertas polio. Kertas polio sama fotokopian. Ya, ijazah. Hampir saya putus asa. Ya Allah, tapi teh yang ngamalkeun ilmu. Tapi akhirnya belum ada jalannya mungkin ya. Pada saat pas penerimaan menjadi pegawai di pemulihan sampai sekarang. Tahun 2016 saya baru kerja di Garut 2016. Karena sebelumnya saya di Banten sama di Bandung. Pengalamannya lebih. Lanjut Teh. Pada saat pas awal penerimaan di sana ya di puskesmas, ada nggak sih hal yang sangat bisa diceritakan lah gitu ya, pengalaman Teteh? Sebelumnya kan belum
belum jadi bidan desa dulu, jadi masih bidan poned selama 1 tahun bolak-balik Bayongbong ke pemulihan. Nah, waktu itu ada kepala desa Linggarjati yang naik ya, kepala desa baru waktu itu Pak Lurah Deden. Halo Pak Lurah, salam kenal ti abdi Pak Lurah. Pak Lurah Deden itu ke Pak Kepala Puskesmas dulu Pak Jajang minta bidan ditempatin di Cicembang. Kenapa Cicembang? Karena Cicembang itu perbatasan Garumukti sama Linggarjati. Jadi fleksibel, nanti bisa bantu ke Garumukti, bisa bantu ke Linggarjati. Ya, jalannya sangat perjalanan itu sendiri gimana nih? Awal-awalnya sih saya mau nolak, sempet bingung. Pengen nangis selama perjalanan. Nangis tapi yang uwi. Kan saya tuh pas pindah diantar sama keluarga. Pas hari pertama diantar sama mertua, pas seminggu di sana saya dikunjung sama bapak saya. Pas mereka pulang tuh sedih yang uwi. Melihat anaknya yang dengan penuh perjuangan ya. Ngontrak beberes. Bu RW hatur nuhun. Siapa Bu RW namanya? Ibu Seni. Halo, assalamualaikum Bu Seni. Jangan lupa nonton video ini ya Bu Seni. Nanti di share ya. Dia mau menerima saya di sana. Alhamdulillah saya ngontrak di Cicembang 2 tahun. Tapi sekarang alhamdulillah saya di Polindes. Jadi ngebangun di sana. Polindes itu apa, kan mungkin dari masyarakat kan nggak tahu. Bisa dijelaskan dong. Pos bersalin desa. Pos bersalin desa nanti ada di sini translate-nya ya. Upayanya memang seperti itu, cuma kan situasinya sekarang kan harus wajib di paskes. Jadi kalau misalnya memang ada waktu kita rujuk ke Poned ya di Poned. Sebaiknya memang di Poned. Jadi kan bisa diobservasi sama dokter. Di sana ada dokter Eka. Halo Bu Dokter, assalamualaikum. Yang selalu salam santun dari saya Bu Dokter. Kalau saya konsul dia pasti 24 jam ngangkat. Wah, pasti harus dong, kalau misalkan Bu Dokter itu memang harus standby ya. Siap dan tahu resikonya mungkin dari awal sampai akhirnya. Terus kan awalnya kan memang satu desa tuh satu bidan. Kebanyakan cuma karena geografis Linggarjati terjah sampai kita wilayah sampai Cisarua yang perbatasan sama Bandung. Oke. Kebon teh itu. Saya pernah ke sana tapi cuma sekali. Belum ke sana lagi karena jarak sama motor. Oke. Tapi sekarang udah ada motor kan? Motor trayalnya. Alhamdulillah. Nabung walaupun bekas. Alhamdulillah udah apa-apa. Kan gini, kalau misalkan walaupun bekas juga, tapi kalau misalkan kita bisa digunakan dengan manfaat, mungkin insya Allah akan jadi berkah gitu. Nah, pada saat pas di Batas itu di desa pemulihan, ada nggak pengalaman pada saat lahiran gitu, yang hal yang sangat teteh ya sampai sekarang diingat gitu, ada nggak? Sebenarnya banyak. Kalau di kampung, kalau di desa terpencil khususnya, yang jangankan medis, non medis juga kadang manggilnya ke saya. Kalau desanya saya bingung. Nah, non medis contohnya apa tuh? Non medis yang kesurupan. Kesurupan. Padahal mah abi we. Magedon. Bidan itu pingsan. Bisa tiba berang saya bawa RL ya kayak gitu. Tapi pokoknya peralatan kesehatan lah ya. Pokoknya yang darurat. Saya kan impus memang nggak boleh ayah di tempat, cuma saya kan karena geografis kita jauh daripada KU-nya jelek, betul. Terus saya tetap konsul ya ke takut dokter. Ada penurunan kan ya. Nah, udah gitu pas dongkap, saya mau nyoba tensi, dikirain saya pingsan, pas dia buka mata, berulang. Aduh, ya pakai nabi. Tapi lama-lama mah udah biasa. Kan kadang kalau udah pingsan memang udah kesurupan memang lemas kan. Betul. Ya paling saya kasih vitamin sama obat aja sesuai keluhan dia. Jadi hal-hal yang mistis pun sampai memanggil ibu bidan ya. Di sana semuanya pokoknya kayak kemarin kalau yang nonton Kang Denny podcast sama saya mungkin tahu lah. Iya. Yang kecelakaan yang sobek kepala. Awalnya memang saya awal kesana bingung sobek kepala. Kalau dirujuk ke puskesmas waktu nggak akan kepalanya
keburu perdarahan, keburu shock ya kalau misalkan ini. Saya coba aja sama alat-alat seadanya di sana, tapi alhamdulillah terselamatkan. Alhamdulillah. Nah, kalau untuk menolong lahiran sendiri, nah gimana teh? Pernah awalnya kan saya memang posyandu itu nggak kuat baru 2 tahun ke belakang karena awalnya ada kematian di Wates, Palurah Deden, Neng wayahna. Jadi wayahna karena di sana sudah ada aya deui gitu kan. Minimal tiap sesasi kan ada nih pindah. Pindah dulu kan di Wates, sekarang ada Menteri Agus. Menteri Agus. Halo Pak Menteri Agus. Ya, soleh di sana. Salam kenal ti abdi. Udah lama juga dia di sana. Nah, bidannya saya kan dulu ada nih kan kalau nolong persalinan juga ke dia. Iya, betul. Karena memang benar-benar sulit bener terjalannya. Apalagi di perkampungan dengan terbatas mungkin ya. Sangat terbatas. Nah, kalau untuk perjalanan menuju dari tempat perkampungan ke puskesmas sendiri gimana itu? Kalau dari rumah saya sekitar setengah jam. Kalau dari pemulihan ke Wates mungkin kalau pakai motor itu yang udah tahu jalannya, udah tahu jalan itu sekitar 2 jam setengah. 2 jam setengah. Itu sebenarnya bukan karena jauh, tapi karena terjal, karena sulit. Jadi kadang cali keula bige cangkeng. Nanti insya Allah akan ada videonya di belakang sini ya. Luar biasa. Pengalaman saya yang paling berkesan tahun kemarin, saya pernah setengah 11 malam ngegotong pasien ke bawah. Wais, mantap. Malam ngelewatin. Kalau setengah 11 itu pada saat benar-benar ngantuknya itu. Saya itu posisi di Garut, Posisi di Garut. Kan di Cicembang, di Garut. Di Bayongbong. Iya. Oke. Ditelepon sama keluarga pasien, "Bu, wayahna saengana kedah ka dieu." Ieu cenah tos 2 dinten teu lahir wae. Waduh. Saya 2 hari loh. Aduh, bagian nu kieu. Bagian nu kieu. Tapi akhirnya diantar sama siapa pada saat itu? Sama suami. Sama suami sampai ke Cicembang setengah 7 maghrib malam Jumat itu. Malam Jumat ya. Wah. Hujan lirincik. Malam Jumat mah beda cerita. Udah gitu saya ya udah setengah 7 kita sholat dulu. Udah sholat langsung kita bergegas ke Wates. Datang ke Wates jam 9 basuh udah jibreg lah ya. Bahasa Sunda mah jibreg. Baju kotor semua karena kan jalannya letak terjal gitu. Udah gitu datang ke sana. Saya itu manusiawi ya. Datang ke sana saya lelah, saya kesal itu karena ngabejaan sekali gitu. Udah 2 hari ya. Ngabejaan kerek 2 hari. Sempat gitu. Debat dulu berarti pada saat belum ini teh. Enggak saya enggak lamain langsung saya impus. Cepet-cepet saya impus karena KU-nya udah benar-benar jelek, udah nggak bisa mengedan, udah bengkak, udah nggak bisa. Ya udah kalau itu saya konsul ke dokter, alhamdulillah Bu Dokter Eka cepat gercep ya. Angkat telepon saya, udah teh lah bawa turun aja daripada beresiko ya. Betul. Gimana saya nggak kayak di rumah sakit cuma bawa partuset, bawa infuset, oksigen nggak kebawa, ada berat gitu. Nah udah gitu koordinasi digotong. Itu tuh digotong sama satu kampung. Nah awalnya saya debat sama Pak Raji sama orang situ. Bidan cik atuh cenah masuk akal mun kurang bahasa Indonesia mah. Masa setengah 11 cenah dikudu digotong kalebak. Cuma saya kasih pengertian. Saya tersanggup jujur. Antos 2 dinten tehnya, bujang-bujang 2 dinten. Iya untung sar abi tadi tayungan kene si ibu untung masih kuat lah bisa ya. Bertahan sar abi gitu. Tapi pada saat pas di DJJ si dedenya masih bagus. Masih bagus ya alhamdulillah. Makanya saya bersemangat gitu. Bayahna kumpulkeun papunuh selalu membantu kalau ada apa-apa. Hebat. Sok siapin tanduk, kayu langsung hari itu juga koordinasinya 60 orang sekitar lah lebih malah. Tapi gotong solid ya untuk solid alhamdulillah yang di orang Wates tuh yang bikin saya terenyuh itu kekompakannya, semangat bantu. Saya kasih aplaus dulu. Suka gotong hebat. Karena kan istilahnya kalau untuk menolong persalinan pada lahiran itu memang harus segera cepat-cepat, dan kalau misalkan memang
telat terlambat sedikit ya udah. Saya akan merasa gagal. Bener-bener pemahaman mentalnya nggak akan setahun 2 tahun. Tapi akhirnya pada saat pas udah sampai ke tempat ini ya, gimana? Alhamdulillah. Nah itu ada cerita juga. Ambulan itu nyungsep dulu ke bawah karena kan hujan licin mungkin ya. Dari puskesmas ke Cicembang tuh sulit. Tapi bisa roda 4 cuma sulit apalagi kalau hujan kan licin. Dengan bebatuan-bebatuan yang besar ya mungkin ya. Alhamdulillah poned on koordinasinya bagus. Bidan Yayu, Bidan Sri dulu itu yang bantu lagi dong. Bidan Sri, Bidan Ayu Mumit juga ya. Halo Bidan Sri semuanya, jangan lupa nonton juga. Terus supir ambulan Menteri Lutfi, dia selalu gercep. Standby lah ya. Udah gitu, udah saya koordinasi teh. Yuk kendala, ambulan. Nah, tuh otomatis saya hari itu langsung ambil keputusan gini aja. Yang satu masih gotong, jadi dibikin 2 jadi dibagi 2 kelompok tuh ya. Yang satu cepat ke bawah, bantu ambulan naikin itunya bannya. Posisinya bannya selip ya. 30 ke sana, 30 masih bertahan sama saya membimbing sih. Tapi alhamdulillah ya itu untuk warganya itu kompak ya. Alhamdulillah. Ada videonya ya? Ada fotonya? Ada videonya, ada fotonya. Ada fotonya. Oke, nanti kirim aja ya saya. Siap. Nah, udah gitu alhamdulillah sampai ke Poned setengah 5 pagi. Jam 5 alhamdulillah lahir dengan selamat dibantu bidan-bidan Poned sama Bu Dokter Eka di sana. Alhamdulillah terbantu. Nah, kondisi Dede bayi itu sendiri langsung nangis atau gimana? Asfiksi berat. Astagfirullah. Udah hijau, karena lilitan juga ada lilitan. Makanya kan gak maju. Oh berarti pada saat pas udah brojol teh memang gak langsung nangis? Gak langsung nangis. Justru setengah jam lebih lah gak nangis. Ada tragedi lagi berarti ya? Saya super jantung lagi. Super jantung lagi. Si ibunya kaunya bagus, kan saya infus dari atas, alhamdulillah. Jadi gak terlalu dehidrasi lah ya. Nah, anu bikin saya deg-degan itu bayinya kan. Udah dibulak-balik, udah disentil, udah ada sangtak dia semua. Ya Allah, ya kembaliin lagi sama Allah ya. Kita cuma berupaya tapi alhamdulillah. Itu tinggal ada mujizat dari Allah mungkin ya. Tapi alhamdulillah pada saat pas saya coba sentil terus telapak kakinya gitu nangis. Itu kebahagiaan yang hakiki. Capek jalan ke bawah. Jadi rasa lelah itu hilang ya, ya. Dengan melihat si Dede menangis, dengan ibunya selamat dan ada kesan tersendiri berarti ya. Tidak bisa dibayar dengan kata-kata. apapun. Nah, Teteh sendiri ada nggak ada pesan-pesan nggak khususnya untuk pemerintah setempat ataupun pemerintah yang ada di Kabupaten Garut pada karyawan yang ada di Wates ataupun khusus untuk perbaikan jalan atau gimana, ada nggak? Ya mungkin saya mewakili bidan-bidan yang sama seperti saya. Sebenarnya mungkin di luar sana ada ceritanya yang lebih pengalaman yang lebih banyak lah ya dari saya. Cuma mungkin saya hanya perwakilan dari seluruh bidan yang notabene masih non PNS. Betul. Di pelosok itu nggak semudah yang dibayangkan. Mental kita harus kuat. Apalagi kadang suka maghrib sampai isya masih di gunung, pegat rantai masih di jalan hutan, berdua sama suami. Tapi dan suami pun jadi relawan ya. Keren, mantap. Plus buat AA-nya mantap, pokoknya itu adalah suatu kebanggaan juga buat saya karena saya merasakan ya gimana rasanya di perkampungan. Silakan dilanjut. Suami saya benar-benar care, bantu saya lahir batinnya. Terima kasih. Terima kasih Bebek gitu atuh. Jarang ya yang benar-benar mau setangguh dia, benar-benar mau bantu saya. Iya tuh. Siang malam kadang anak saya sakit juga saya harus berangkat. Ya rela lah gitu ya. Pas pertama saya ke Wates, saya sampai gini ke yang ngasuh. Ieu artos abdi. Ieu harta abdi sakieu. Pilih ayana naon sareng abdi sareng caroge. Jajabkeun abdi ka Garut, jajabkeun putra abdi ka Garut. Sampai nangis itu yang ngasuh. Ibu sing selamat. Bener-bener saya pernah jatuh 2 kali di Wates.
saya kan motor juga kan Tapi seadanya. motor nggak apa-apa. Motor nggak apa-apa. Saya gulutuk gitu. Aduh. Jalannya nggak apa-apa jalannya. Jalannya tetap gitu. Nggak lecet jalannya. Nah, alhamdulillah tapi sampai sekarang orang wates kadeudeung nakanya jauh kadang sampe beas. Jadi makanan lah ya. Terus alhamdulillah ya. Bakalan. Henteu ngaleuleungit hatur Oke. nuhun anu kadeudeungna sadayana. Hatur nuhun, ya. Wates kami khususna. Oke teh, sebelum kita lanjut, tadi kan udah ya pesan-pesan untuk pada pihak sama pemerintah. Udah belum ya? Belum. Oke, lanjut dulu. Sebelum dilanjut, haus enggak teteh? Ya, haus. Oh, silahkan atau kalau mau mah diminum aja. Puasanya? Puasa Oh tapi. iya, udah enggak apa-apa. Bekal aja ini mah buat teteh, buat di rumah. Saya mah haus ini teh dari tadi udah baca wae. Enggak apa-apa ya. Ya, mangga. Amang ada dah. Alhamdulillah segar. Nah, kasihan tetehnya lagi puasa dan enggak tahu atuh tadi teh kirain teh enggak puasa. Apa-apa. Oke, silahkan dilanjut teh. Nah, untuk pesan-pesannya apa nih? Pesan-pesan ya pesan-pesan untuk seprofesi ya, profesi saya khususnya seprofesi, bidan. terus untuk kepada pemerintah mungkin Bidan, ada enggak ya? perawat yang ada di pelosok. Saya cuma mau ngasih support kelelahan yang membuat kita bahagia. Betul. Itu adalah perjuangan yang tepat. Perjuangan yang tepat, kita di posisi yang tepat. Janganlah memang bermanfaat itu lelah, tapi insya Allah itu berkah. Mudah-mudahan Pemprov, khususnya Pemprov Garut, saya mungkin mereka juga sedang mengupayakan. Kita sabar dan menunggu saja. Mudah-mudahan udah nggak ada lagi ya yang digotong-gotong gitu. Jalan akses bukan hanya Wates, seluruh Garut. Saya percaya Bapak Rudi dan beserta jajarannya semuanya, Pak Lurah juga berupaya semuanya untuk kebaikan kita bersama. Kita nggak bisa menyalahkan karena memang nggak segampang membalikan tangan. Betul. Posisi Garut Selatan yang terjal itu sebenarnya itu nggak bisa saling menyalahkan. Kita cuma bisa saling menguatkan dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita, menjaga kemanapun kita berada. Kita kan 24 jam harus on, dituntut itu demi masyarakat ya. Demi masyarakat, jangan kan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan persalinan, kadang penyakit umum juga non medis kita juga harus ada. tahu. Setidaknya kita harus nanti sama saya dibakalin lah. Ulah bisa ninganu kalar itu kayak nah nu karar itu teh nu karar resep pernah ada cerita pengalaman pribadi pengalaman horor gitu. Nah saya pas pulang, saya memang awalnya tuh orang sana tuh nggak bolehin saya pulang, Bu. Hujan lirincik, Bu. Terus saya boleh gitu. Cuma nggak tahu kenapa saya pengen pulang hari aja, itu. Gitu. Aki itu hari naon? Itu tuh hari naon? Hari malam Salasa. Oh, malam Salasa, kira itu malam Jumat deh. Aki Jamil, atur nuhun kadeudeuna. Itu orang-orang yang benar-benar Aki Jamil, Dewates. Salam jantung dari Abdi. Osok ngabantusan Abdi di ditu ya. Bararaik sebenarnya semua orang di sana baik-baik. Nah, tadi katanya ada pengalaman apa tah? Berhenti di pohon pinus yang poek itu. Pohon pinus mana jagung matunya. Jarak poek pokoknya. Hujan lirincik sekitar jam 6 sebelum sholat maghrib, sebelum adzan maghrib. Berhenti suami saya itu nggak tahu apa ya, bener. Motor tiba-tiba mogok atau gimana itu? Enggak ya? Nggak mogok, berhenti suami saya. Itu teh asa di Kempesan Banak itu ada soalnya kan jalannya leueur. Sebelah kiri saya ada yang iri lah. Ada yang gitu. Jika nunjuk. Hurian pada mah. Bukan yang serikeun. Yang serikeun. Oh, yang ditensi, atuh teh sieun. Suami saya kayaknya lihat, kayaknya dengar soalnya sama gini noleh. Noleh berarti dia juga dengar. Cuma dia enggak meribut. Hari itu. Misisieun meureun tetehna. Tancap gas deui we sampai ke bawah. Hujan lirincik. Lampu motor parem, saya pinjem baterai ke Ibu Kader yang di Citampian. Nambut kanggo nyorot, saya nyorot sampai pegel tangan. Terus ada jalan yang susah pas mau ke Cicemang,
Di situ kadang motor suka parem, Oh, ngadadak parem. Ngadadak parem. Alena rokok atuh teh. Di goloncongkeun weh. Heeh. Dah hese di sela-sela. Nah, di pagi nah hurung duka kumaha motor. Sering saya kejadian itu sering. Tapi enggak sampai hal-hal yang diinginkan kan? Enggak. Padahal mah eta di botolan di korong di karung. Botolan tuyul dan bayi. Udah gitu teh, udah turun pernah saya benar-benar takut hari itu karena sieun duaan di leuweung karena suami saya turun duluan. Karena motor kalau bawa saya nggak mungkin, soalnya bakal kukurusukan leur. Ya saya turun, tapi benar sejalan-jalan saya sholawat, saya tenang. Alhamdulillah sholawat aja itu teman-teman bidan kalau tips biar kita nggak stres. Bener-bener sholawat itu bantu. Nah, gini aja, ini ada saran juga buat Teteh ya. Jika nanti misalkan pengalaman aja ya, pengalaman. Nah, jadi kalau misalkan kita bertemu dengan hal-hal khususnya memang kalau untuk dunia yang tidak terlihat dengan kasat mata itu memang ada. Nah, tapi gimana ke dalam ke diri kepercayaan kita. Nah, kita baca aja dengan sholawat yang dengan sebisa-bisa mungkin, misalkan sholawat Jibril atau misalkan ayat kursi, istighfar. Dan mereka pun insya Allah nggak akan mengganggu selama kita nggak mengganggu gitu kan. Jadi ada di dunia masing-masing lah gitu. Jadi untuk tetehnya, untuk siaanya nanti dibekalan ke saya ya, bekalan buat jajan maksudnya teh, bukan bekalan eta. Saya percaya memang ada. Ada ya. Cuma tuh awios tapi mah terkedah disapa gitu. Nah biasanya itu teh kalau misalkan kayak gitu teh pengen kenalan atau pengen interaksi atau teh biasa. Tapi kembali ke topik pembicaraan teh dari awal yang teteh bilang mungkin khususnya untuk para bidan-bidan atau yang ada di seluruh Indonesia yang bekerja di pelosok. Semangat aja karena memang tantangan segala sesuatu juga pasti ada tantangannya. Betul. Tapi insya Allah tidak akan di luar kemampuan kita, tidak akan di batas kemampuan kita. Selama kita tawakal, apalagi bantu orang. Karena yakin kita kutipan surat Al-Maidah kan barang siapa yang membantu menyelamatkan satu nyawa manusia bagaikan menyelamatkan seluruh nyawa manusia. Itu saya berpedoman sama itu sama betul. Saya ingat pesan almarhum mama ke bapak saya si Neng. Jadilah penerus saya. Memang benar jariah itu anaknya saya itu sama ibu saya. Saya itu penerus orang tua ya. Insya Allah bakal terus ngalir kalau misalnya kita benar-benar ikhlas. Mama mudah-mudahan di sana tenang. Bapak sing sehat, sing panjang umur. Acan tiasa beli yang ngasih yang terbaik buat orang tua. Tapi mudah-mudahan kedepannya saya ada rezeki. Amin. Memang bisa sih, saya juga memaksakan kalau misalnya saya ingin kendaraan trail misalnya. Cuma saya berpikir gaji saya yang nggak seberapa itu. Mudah-mudahan aja dengan adanya podcast ini, nah dari pemerintahan setempat memberikan kendaraan dinasnya. Ya, mudah-mudahan. Tapi saya nggak berharap apa-apa. Saya berjuang sendiri. Iya, tapi misalnya kalau memang ada bonus ya saya terima. Alhamdulillah. Ini bukan untuk saya, ini untuk masyarakat khususnya Desa Linggarjati yang ini memang benar-benar kita itu nanti main ke sana. Nah, kalau saya ke sana mah bakal ada kenging, bakal dapat kenging botos. Nah, kalau saya ke sana dapat bonus berarti gitu. Bonus pengalaman, bonus silaturahmi. Dan saya juga ke sini ya yang utamanya Maya silaturahmi, berbagi gitu. Jadi dengan adanya kita ini podcast, kalian bukan podcast aja sih, kita sambil silaturahmi, memperbanyak saudara ya. Memperbanyak saudara, terus nanti kalau ada apa-apa kan kita bisa sharing. Misalkan Teteh mau sharing tentang perawatan, boleh saya misalkan ada tentang kebidanan ya tinggal sharing sama Teh Astri. Teh Astri hatur nuhun pisan ya. Sama-sama. Udah datang menyempatkan waktunya ke podcast di Ramdan Meka Channel. Walaupun sempat kita berapa kali gagal ya? 2 minggu. Iya tiasa itu. Nah,
Nah, karena kan memang kalau untuk menyempatkan waktu itu harus dadakan dan ini pun dadakan sebenarnya waktu malam apa ya saya Kemarin. malam Jumat kemarin saya menghubungi teh udah aja yuk kita jadiin besok lah gitu, kalau nggak jadi terus kapan gitu kan waktunya, dan alhamdulillah kita dipertemukan juga sama Allah, atas izin Allah kita jadi juga podcast. Dan buat teman-teman semuanya jangan lupa juga ya mohon doanya untuk kesembuhan kakak saya Teh Astri. Ya, Mohon doanya juga mudah-mudahan kakak saya bisa kumpul kembali bersama keluarga, dan untuk saat ini masih terbaring lemas di ruang HCU ya, di ruang ICU di rumah sakit Intan Husada tempat saya kerja. Mudah-mudahan untuk kakak saya tetap berjuang, tetap semangat, tetap dikasih kekuatan dan kesehatan juga. Dan terima kasih sekali lagi buat Teh Astri ya. Sama-sama. Buat Teh Astri yang udah datang. Jangan kapok. Oh enggak tuh. Pokoknya nanti kalau misalkan ini viewersnya bagus, ya saya mau ngulam lagi gitu ya. Ngulam nusane. Mau diulam dokternya nanti mungkin Dokternya, Pak Lurahnya, Pak Camatnya. Nah, gitu. Jadi Pak nanti Camat Robi, Pak Camat Abu yang selalu bantu saya, hatur nuhun. Jadi nanti saya bakal ngundang khususnya yang ada di pelosok-pelosok. Kalau yang di kota-kota mungkin memang udah biasa. Nah, kalau di pelosok-pelosok mungkin ya ide bagus. Supaya istilahnya kita sharing dengan adanya podcast, mudah-mudahan untuk pemerintah setempat melirik lah gitu ya. Oke. Teh hatur nuhun ya. Dengan waktunya udah berapa menit? Udah hampir setengah jam. Ya. Terlalu lama. Pokoknya kalian jangan lupa ya stay tune terus dan pantengin terus di Ramdan Meka Channel. Dan jangan lupa juga di subscribe, di like, dan di komen sebanyak-banyaknya dengan sesuai dengan deskripsi yang ada di sini. Oke, tapi hatur nuhun pisan. Sama-sama. Iya. Pokoknya jangan lupa teh nanti nonton ya. Nanti share ke teman-teman. Wah, pasti. Teman-teman bidan, Ibi Garut coba. Nah, buat teman-teman Ibu Garut, terus buat Ibu dokter yang ada di Wates juga, salam santun, salam sapa dari saya ya, salam kenal dan Pak Lurah. Pokoknya buat semuanya yang ada di Wates, hatur nuhun pisan. Sudah membantu untuk masyarakat yang ada di sana, mudah-mudahan kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin gitu aja. Jangan lupa stay tune dan pantengin terus di Ramdan Meka Channel. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye. Arah hungkus keduanya teh. Hapunten ibu-ibu, begat rantai. Jadi ranten rada ngaret, mudah-mudahan halodo dugi ka uwi abinya. Ayo cekidot. Assalamualaikum. Hapuntennya oh, begat rantainya. Nah, iya sarang Ibu Kadar Ketua Ibu Kadar Wates. Ibu saha? Ibu Ai. Ya sarang staff-staffnya ini yang pada cantik-cantik ya.